Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah saya telah memerintahkan kepada kalian wahai manusia jangan menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Wa ani'buduni dan sembahlah aku ada suratul mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Walaqad adalla minkum jibillan katsira dan telah menyesatkan syaitan itu dari kalian jibillan katsira, kelompok yang besar. Jibillan ini asal kata jabal, itu gunung. Yaitu kata Allah, syaitan itu telah menyesatkan kepada engkau ini bergunung-gunung manusia. Kurang lebihnya begitu, bergunung-gunung manusia. Dan menjadi fakta sekarang, ya, menurut sensus ya, sensus apa yang ini? Orang manusia sedunia ini 6 miliar lebih, ya, 6 miliar. Tapi yang Muslim itu hanya 2 miliar lebih. Hanya lebih banyak orang yang tidak Muslim. Nah, ini maksudnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, walaqad adalla minkum jibillan katsira. Setan itu telah menyesatkan kepada bergunung-gunung manusia. Artinya sangat banyak manusia yang disesatkan. Afalam takunu ta'qilun? Apakah kamu ini tidak berakal? Ya. Kenapa kamu itu bisa ikut setan? Kenapa kamu bisa ikut setan? Apakah kamu ini tidak berakal? Akal itu dalam bahasa Indonesia kadang kita maknakan apa? Mengerti, ya, paham. Makna asal akal ini adalah mengikat. Akal ini makna asalnya mengikat. Dalam bahasa Arab hadis dari Rasulullah, pernah sahabat sholat ke masjid bawa unta. Sekarang bawa motor kan, tidak bawa unta. Kemudian setelah nyampe pinggir masjid ini dilepas itu. Dia turun dan tidak diikat begitu. Dia pergi masjid. Ditegur sama temannya. Kenapa tidak diikat? Ya, saya tawakal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan begitu bertawakal. Ada kalimat seperti itu. Aqil, aqil hablaha. Ikatlah aqil, yaitu mana aqil ikatkan talinya, lalu kau bertawakal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini mana aqil pertama kali. Aqala itu mengikat. Jadi akal maksudnya apa? Kita mengikat sesuatu pada kebaikan. Itu makna asalnya akal. Sehingganya sekarang sudah bermakna memahami, mengerti atau memahami. Kita mengerti pada kebaikan. Nah, maka itu makna asalnya adalah apa? Mengikat kita ini pada kebaikan. Maka itu dinamakan itu adalah makna akal asal mula. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, afalam takunu ta'qilun? Apakah kamu ini tidak berakal, tidak mengerti? Hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun. Inilah jahannam, neraka jahannam allati kuntum tu'adun, yang kepada kalian diancamkan, dijanjikan. Dulu kamu kan dengar bahwa kalau tidak masuk Islam engkau akan masuk neraka. Dan inilah ancaman ini. Ya, bagaimana itu malunya orang-orang yang muslim nanti, dikembalikan ucapan itu nanti kepada mereka. Hadhihi jahannam, ini adalah neraka allati kuntum tu'adun, yang kalian dijanjikan kepada kalian. Maksudnya apa? Di dunia dulu kamu kan sudah dengar bahwa kalau tidak masuk Islam kamu akan dimasukkan neraka. Ya, ini nerakamu sudah. Islam hal yauma bima kuntum takfurun. Islam hal masuklah pada jahannam itu al yauma hari ini bima kuntum takfurun, dengan sebab yang kalian telah ingkarinya. Setelah itu disuruh masuk kepada neraka, yang mana masuknya mereka itu dengan sebab karena ingkarannya, kekafirannya mereka. Ya, karena kekafirannya mereka. Terus kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini, hari kiamat ini, nakhtimu, kami mengunci, menutup ala afwahihim, atas mulut mereka. Wa tukallimuna, yang berbicara
kami aitihim tangan-tangan mereka, wa tajradu dan sikan arjuluhum kaki-kaki mereka bima kanu yaksibun dengan apa yang mereka telah lakukan. Jadi mulut ini nanti akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berbicara adalah tangan. Zaman sekarang juga sudah yang berbicara tangan juga. Lebih banyak tangan daripada mulut sudah. Betul tidak? Hendaknya pegang dikit. Nah, ini kan baru ini tangan bicara. Mulai 10 tahunan yang lalu. Mulai ada HP kan. Mulai bicara ini tangan. Malah mulai lebih jelas kalau tangan berbicaranya. Dan nanti yang berbicara ini juga tangan, ya? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kaki kita akan menjadikan saksi dengan sebab apa yang kita lakukan ini. Ini kata ulama tafsir ini. Dikunci ini, penguncian ini ketika mereka itu berbohong. Orang-orang kafir nanti itu akan mengatakan di hari kiamat, kami ini makunna musyrikin, kami bukan orang yang musyrik. Nah, di surat Al-An'am, ya, Allah Subhanahu wa taala ayat 22 jelaskan. Wa yauma nahsyuruhum jami'an. Yang kami kumpulkan mereka semuanya, tsumma naqulu lil ladzina asyraku. Kemudian kami katakan kepada orang yang musyrik, aina syurakaukum alladzina kuntum taz'umun. Mana orang-orang, mana Tuhan-Tuhan kalian yang dulunya kamu ini buat syirik kepada kami? Mana itu? Ayo panggil, mana itu? Kata Allah Subhanahu wa taala nanti. Summa lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Ketika ditanya oleh Allah, mana Tuhanmu yang disyirikkan kepada saya? Itu mana itu? Kata Allah, summa lam takun fitnatuhum illa an qalu. Kemudian mereka tidak mempunyai jawaban atas pertanyaan Allah itu kecuali mereka bilang, wallahi demi Allah, Rabbana wahai Tuhan kami, ma kunna musyrikin. Kami ini bukan orang musyrik. Berbohong itu mulut. Setelah itu kata ulama, al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi orang musyrik dulu, nanti ini ketika dipuji, saya ini juga bukan orang musyrik. Setelah itu kata ulama tafsir, baru dikunci itu mulut, yang berbicara hanya tangan dan menjadikan saksi kaki-kaki kita ini. Namanya Allah Subhanahu wa taala inilah pengadilan yang paling adil nanti di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Mungkin itu saja malam ini.